Selamat datang di video kami tentang misteri sisa-sisa artefak aneh yang telah mengubah sejarah dunia. Bersiaplah untuk terpesona, karena kita akan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik artefak-artefak luar biasa ini, dan mengeksplorasi bagaimana mereka membentuk kembali pemahaman kita tentang sejarah peradaban manusia. Perjalanan kita dimulai di dasar Laut Aegean, di mana reruntuhan kapal karam Yunani kuno menyimpan sebuah rahasia luar biasa. Di antara harta karun yang terselamatkan dari kedalaman, terbaringlah sebuah perangkat yang akan mengubah pemahaman kita tentang teknologi kuno selamanya. The Antikythera Mechanism. Ditemukan pada tahun 1901, perangkat perunggu yang berkarat ini awalnya tidak menarik perhatian banyak orang. Namun, penelitian mengungkap bahwa The Antikythera Mechanism adalah komputer analog yang dirancang untuk menghitung posisi astronomi. Kemampuannya untuk melacak pergerakan matahari, bulan, dan planet-planet dengan akurasi yang mencengangkan telah membuat para ahli tercengang. The Antikythera Mechanism menantang pemahaman kita tentang batas-batas teknologi kuno dan menimbulkan pertanyaan tentang apa lagi yang mungkin tersembunyi di bawah gelombang, menunggu untuk ditemukan. Perjalanan kita membawa kita ke jantung Mesopotamia kuno, sebuah wilayah yang dikenal sebagai tempat lahir peradaban. Disinilah, di reruntuhan sebuah desa Parthia dekat Baghdad, Irak, sebuah artefak kecil namun membingungkan ditemukan pada tahun 1936, The Baghdad Battery. Artefak ini terdiri dari pot tanah liat kecil, batang besi, dan silinder tembaga. Ketika diisi dengan larutan asam atau alkali, The Baghdad Battery menghasilkan arus listrik kecil. Apakah mungkin bahwa orang-orang Parthia telah menemukan prinsip-prinsip dasar listrik? Beberapa teori menunjukkan bahwa The Baghdad Battery mungkin telah digunakan untuk elektroplating, tujuan pengobatan, atau bahkan ritual keagamaan. Misteri The Baghdad Battery mengingatkan kita bahwa masih banyak yang harus dipelajari tentang sejarah peradaban manusia. Bayangkan sebuah peta digambar pada kulit rusa, yang menggambarkan dunia dengan detail yang mencengangkan, termasuk garis pantai Amerika Selatan, pegunungan Andes, dan bahkan Antartika, berabad-abad sebelum benua-benua ini secara resmi ditemukan. Peta ini dikenal sebagai The Piri Reis Map, dan keberadaannya telah membingungkan para sarjana selama beberapa dekade. Dibuat oleh Laksamana dan kartografer Ottoman Piri Reis pada tahun 1913, peta ini mengklaim sebagai kompilasi dari sekitar 20 peta kuno. Peta tersebut menunjukkan garis pantai Amerika Selatan dengan detail yang luar biasa, termasuk muara sungai Amazon, dan menggambarkan Antartika tanpa lapisan es. The Piri Reis Map tetap menjadi teka-teki kartografi, sebuah bukti yang membingungkan tentang kemungkinan sejarah alternatif dan eksplorasi kuno yang menantang pemahaman kita tentang masa lalu. Di antara lorong-lorong gelap dan rak-rak berdebu dari Binek Rare Book and Manuscript Library di Yale University, tersimpan sebuah buku yang telah membingungkan para sarjana, ahli kriptografi, dan sejarawan selama berabad-abad. Buku ini bukan hanya sekadar koleksi tulisan kuno, tetapi sebuah misteri yang belum terpecahkan, sebuah teka-teki yang terus memikat pikiran cerdas dari berbagai disiplin ilmu. The Voynich Manuscript, dinamai berdasarkan Wilfrid Voynich, seorang penjual buku Polandia yang memperolehnya pada tahun 1912, adalah sebuah manuskrip abad pertengahan yang ditulis dalam bahasa atau sistem penulisan yang tidak diketahui yang belum dapat diuraikan. Manuskrip ini telah menjadi subjek penelitian intensif dan spekulasi yang tak berujung. Manuskrip ini dipenuhi dengan ilustrasi tumbuhan aneh, diagram astronomi yang kompleks, dan figur-figur seperti manusia yang terlibat dalam aktivitas misterius. Setiap halaman dari manuskrip ini menawarkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, membuatnya semakin menarik bagi mereka yang mencoba memecahkan kodenya. Terlepas dari upaya baik para ahli kriptografi dan ahli bahasa terbaik di dunia, makna The Voynich Manuscript tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Para peneliti telah mencoba berbagai metode untuk menguraikan teks ini, mulai dari analisis linguistik hingga teknik dekripsi modern. Namun, semuanya menemui jalan buntu. Beberapa berspekulasi bahwa itu adalah risalah alkimia atau herba, sementara yang lain percaya itu mungkin merupakan pesan berkode dari masyarakat rahasia atau bahkan peradaban luar bumi.
Teori-teori ini mencerminkan betapa sedikitnya yang kita ketahui tentang asal-usul dan tujuan manuskrip ini. Terlepas dari banyaknya teori dan spekulasi, The Voynich Manuscript tetap menjadi teka-teki yang menarik. Sebuah pesan bisu dari masa lalu yang terus memikat dan membuat frustrasi dalam ukuran yang sama. Setiap upaya untuk menguraikannya hanya menambah lapisan baru pada misteri yang sudah kompleks ini. Para ahli terus bekerja tanpa lelah, berharap suatu hari nanti mereka akan menemukan kunci untuk membuka rahasia manuskrip ini. Hingga saat itu, The Voynich Manuscript tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah literatur, sebuah tantangan yang menunggu untuk dipecahkan. Manuskrip ini bukan hanya sebuah dokumen kuno, tetapi juga sebuah simbol dari keingintahuan manusia yang tak pernah padam. Setiap halaman yang belum terpecahkan adalah bukti dari semangat penemuan dan keinginan untuk memahami masa lalu kita yang kompleks dan misterius. Dengan setiap teori baru yang muncul, kita semakin dekat untuk memahami apa yang sebenarnya disampaikan oleh manuskrip ini. Namun, hingga saat itu tiba, The Voynich Manuscript akan terus menjadi sumber inspirasi dan frustrasi bagi para peneliti di seluruh dunia. Mungkin suatu hari nanti, kita akan menemukan kunci yang akan membuka semua rahasia yang tersembunyi di dalam halaman-halaman manuskrip ini. Sampai saat itu, kita hanya bisa terus mencari, berharap, dan membayangkan apa yang mungkin tersembunyi di balik tulisan-tulisan yang tidak dapat dibaca ini. The Voynich Manuscript adalah pengingat bahwa masih banyak yang belum kita ketahui tentang dunia ini dan sejarah kita. Ini adalah tantangan yang mengundang kita untuk terus belajar dan mengeksplorasi, untuk tidak pernah berhenti bertanya dan mencari jawaban. Terlepas dari banyaknya teori dan spekulasi, The Voynich Manuscript tetap menjadi teka-teki yang menarik. Sebuah pesan bisu dari masa lalu yang terus memikat dan membuat frustrasi dalam ukuran yang sama. Setiap upaya untuk menguraikannya hanya menambah lapisan baru pada misteri yang sudah kompleks ini. Hingga saat itu, The Voynich Manuscript tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah literatur, sebuah tantangan yang menunggu untuk dipecahkan. Sebuah pesan bisu dari masa lalu yang terus memikat dan membuat frustrasi dalam ukuran yang sama. Di jantung kota Turin, Italia, terdapat sebuah artefak yang telah memikat perhatian dunia selama berabad-abad. Di dalam kapel kerajaan Katedral St. John the Baptist, tersembunyi di balik dinding-dinding kuno, terdapat sebuah relik keagamaan yang telah menjadi subjek pemujaan, kontroversi, dan intrik ilmiah selama berabad-abad. Relik ini menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya, yang datang untuk melihat dan merasakan keajaiban yang diyakini ada di dalamnya. The Shroud of Turin, sepotong kain linen yang diyakini oleh sebagian orang sebagai kain kafan penguburan Yesus dari Nazaret, telah menjadi pusat dari banyak penelitian dan spekulasi. Kain ini telah memicu perdebatan sengit di antara para ilmuwan, sejarawan, dan teolog tentang keasliannya. Beberapa percaya bahwa ini adalah bukti nyata dari keberadaan Yesus, sementara yang lain menganggapnya sebagai pemalsuan yang cerdik. Kain kafan itu memuat gambar samar seorang pria dengan luka-luka yang konsisten dengan penyaliban. Gambar ini begitu detail, sehingga banyak yang percaya bahwa hanya mukjizat yang bisa menjelaskannya. Para pendukung keaslian kain kafan menunjukkan keberadaan darah, serbuk sari, dan gambar 3 dimensi sebagai bukti bahwa itu adalah kain kafan penguburan Yesus. Mereka berpendapat bahwa detail-detail ini tidak mungkin dipalsukan dengan teknologi abad pertengahan. Namun, penanggalan radiokarbon yang dilakukan pada tahun 1988 menempatkan asal kain kafan tersebut pada abad ke-14, jauh setelah masa hidup Yesus. Hasil ini menimbulkan keraguan besar tentang keasliannya. Para skeptis menggunakan hasil ini untuk mendukung klaim mereka bahwa kain kafan ini adalah pemalsuan yang dibuat pada abad pertengahan. Mungkin untuk menarik peziarah atau keuntungan finansial. Terlepas dari penelitian ilmiah yang ekstensif, perdebatan tentang keaslian kain kafan ini terus berlanjut. Setiap temuan baru hanya menambah lapisan misteri. The Shroud of Turin tetap menjadi artefak kontroversial, diselimuti misteri dan perdebatan. Apakah ini benar-benar kain kafan Yesus atau hanya pemalsuan yang cerdik? Tetap menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Hingga hari ini, The Shroud of Turin terus memikat dan membingungkan, menjadi simbol dari pencarian manusia akan kebenaran dan keajaiban. Perjalanan kita membawa kita ke dataran tinggi gersang di selatan Peru.
sebuah wilayah yang terkenal dengan keindahan alamnya yang keras dan misterius. Di sini, di mana lanskap tandus dihiasi dengan salah satu misteri arkeologi paling membingungkan dan menakjubkan di dunia, The Nazca Lines. Kita menemukan jejak-jejak masa lalu yang luar biasa. Terukir di tanah gurun selama rentang waktu 1.500 tahun, geoglif-geoglif ini tidak hanya menantang waktu, tetapi juga pemahaman kita. Geoglif kuno ini menggambarkan berbagai macam desain yang luar biasa, termasuk hewan, tumbuhan, bentuk geometris, dan figur humanoid. Terlihat sepenuhnya dari udara, mereka membentuk pemandangan yang menakjubkan dan penuh teka-teki. The Nazca Lines telah membuat para arkeolog, antropolog, dan pemimpi sama-sama bingung selama beberapa dekade. Mereka terus mempelajari dan mencoba mengungkap rahasia di balik garis-garis ini. Siapa yang menciptakannya, dan untuk tujuan apa? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum terjawab sepenuhnya. Teori-teori berkisar dari kalender astronomi yang rumit hingga jalur ritual yang digunakan dalam upacara keagamaan. Ada juga yang percaya bahwa garis-garis ini adalah pesan kepada dewa-dewa di langit, sebuah komunikasi kuno yang ditujukan kepada entitas yang lebih tinggi. Beberapa percaya bahwa The Nazca Lines diciptakan oleh budaya Nazca, sebuah peradaban kuno yang menghuni wilayah tersebut dari sekitar 200 SM hingga 600 SM. Mereka meninggalkan warisan yang kaya dan penuh misteri, yang hingga kini masih memikat hati dan pikiran banyak orang. Terlepas dari banyaknya teori dan spekulasi, tujuan sebenarnya dari The Nazca Lines tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Mungkin di masa depan kita akan menemukan jawaban yang lebih jelas. Namun, untuk saat ini, The Nazca Lines tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dari masa lalu kita. Terima kasih telah menonton video kami tentang misteri sisa-sisa artefak aneh yang mengubah sejarah dunia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya tentang misteri sejarah, arkeologi, dan dunia di sekitar kita.